Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama gue Habi, sama gue Ores. What's going on, man? What's up, baby? Wah. Gimana kabar, bro? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat kita bang. Sehat ya. Harusnya lu yang nanya ke gue apa Bang. kabar. Ini Sehat bang. konten lu. Sehat bang. Sehat. Nggak lihat nih gue. Semenjak kita habis lebaran, kita udah agak apa ya bang? Agak longgar. Longgar lah. Jadi transisi PSBB udah mulai nggak begitu ketat lah. Iya kan, namanya aja transisi. Iya. Tapi diperpanjang, men. Itu dia, Bapak Gubernur kita bilang 14 hari ke depan. Cuman dia nggak bilang 14 hari itu, nggak bilang ujungnya tanggal berapa. Kita agak ambigu kan ya? Ada kali. Enggak. Ada ya? Coba ente perhatiin video dia. Kita perpanjang 14 hari ke depan, tapi nggak sebutin tanggal berapa ujungnya. Biasanya habis lebaran kan udah kelar nih. Jadi terus gimana nih besok 17-an nih? Asik nggak? Ceritanya kita mau bahas tentang menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke 70 berapa? 5. 75. Kan Nah. pas 2020. Iya. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian tentang hari kemerdekaan yang sudah 75 tahun? Apakah rakyat Indonesia sudah merdeka atau belum? Bagaimana menurut Habibie? Menurut kita, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kenapa tuh? Dalam tanda kutip ya. Dengan kata lain, kita masih lihat banyak orang yang di pinggir jalan mengais rezeki. Ibaratnya yang begini aja di lampu merah masih ada. Masih ada. Yang mungkin kalau ngamen kita tahu itu musisi jalanan yang mau mengaspirasikan bakat dia musik, tapi nggak bisa kita bilang Apa tuh? pesawat jet lewat. Kita nggak bisa bilang itu dia ngemis ya, nggak bisa. Terus Dia mengaspirasikan suara hati dia melalui musik. tapi pengemis. Ya cuman yang kita bilang belum sepenuhnya merdeka itu masih ada orang yang masih harus mencari kerja sampai berdesak-desakan di negara kita ini, men. Sumber daya alamnya kalau yang diolah orang Indonesia sendiri khususnya, ya akan ada yang miskin di Indonesia. Bener gak Pak? Benar. Ya Allah. Tapi gini, Bib, ngomong pengemis nih, banyak yang nyamar, Bib. Mereka tuh acting aja, minta-minta, atau rumahnya di desa tuh banyak. Kan sering ini berita kan. Sebenarnya nggak bisa kita pukul rata juga sih. Masa kita langsung tanya pengemis, Pak, Bapak tinggal di mana? Kampungnya di mana? Masa kita samperin survei sampai kampung? Intinya, kalau dia udah makmur sejahtera, dia nggak akan ngemis. Dia pasti berbagi. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu Pak. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih gimana perasaan lo menyambut hari kemerdekaan? Soalnya gue pernah tinggal di Surabaya. Iya. Nah di Surabaya nih keren. Jadi setiap tanggal 17 atau setiap tanggal 10 November itu meriah banget bro, meriah banget. Jadi antusias warganya itu benar-benar meriah banget. Makanya jadi nggak heran ya, pertama gue tinggal di Surabaya itu nggak heran kalau Surabaya itu dijuluki kota pahlawan, karena antusiasme dari masyarakatnya menyambut hari yang berbau dengan pahlawan kemerdekaan tuh benar-benar keren gitu loh. Nah gue lihat di Aceh, gue lihat di beberapa kota lain, Jakarta juga gitu kan, gue tinggal di Jakarta kan biasa aja kayaknya. Ya paling bendera ya standar lah ya. Kayaknya sih seiring berjalannya waktu Bang, makin kesini kurang meriahnya karena apa ya? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Contohnya Bang, ini lagi PSBB. Mana ada orang panjat pinang lagi PSBB? Nggak ada. Mana bisa orang nonton panjat pinang begini ada jarak social distancing semeter? Nggak seru. Nggak seru. Pasti udah nggak ada panjat pinang. Banyak hal-hal yang menyebabkan itu nggak terjadi. Padahal semarak sama meriahnya kemerdekaan harusnya disambut dengan sukacita, Kita. gegap gempita. Oh iya, bahasa luar lu, biasa. Bahasa lu. Bung apa tuh? Colongan. Jadi, 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 jadi,
Tapi gimana perasaan lu men dalam menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus? Alhamdulillah, wasyukurillah ya, kita bersyukur sampai saat ini kita khususnya orang Jakarta masih menikmati udah bebas dari bukan kemacetan sih, tapi lebih ke hal-hal yang sebelumnya kita nggak rasakan, kayak ada MRT udah lumayan maju berkembang di Jakarta khususnya. Mungkin di kota-kota lain juga merasakan hal serupa. Tapi menurut gue sih Jakarta lebih asik 11 tahun yang lalu sih. 11 tahun ataupun 12 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu lah lebih asik daripada sekarang. Ada apaan di 11 tahun lalu, Bang? Lu lihat aja tempat hiburan banyak. Kemang masih rame. Oh iya bener. Kota penuh. Seru gokil. Nah kalau sekarang bukannya sekarang nggak seru, tapi kayak Jakarta ini kan kota metropolitan, benar, ibu kota. Harusnya kan penuh kelap-kelip lampu di malam hari, entah itu lampu jalan ataupun lampu disco, ya kan? Jadi gue merasa Jakarta agak kurang hiburan sih saat ini, yang ada bertambah macet, tapi kalau tata kota sih makin keren ya gue lihat. Ya. Gitu bro. Sebenarnya sih kalau mau dilihat dari segi itu, sekarang kan gubernurnya beda nih, masing-masing kepemerintahan cara dia memimpin kan beda. Banyak tempat-tempat kayak gitu dibikin lebih tanda kutip semua orang bisa masuk. Kayak misalkan dulu lokalisasi tahu kan image-nya, tapi sekarang lokalisasi jadi hal-hal yang bisa semua orang main, kuliner. Udah banyak orang jualan di situ, jadi nggak tanda kutip lokalisasi, paham kan? Ya kayak gitu bang maksudnya. Tapi nggak seru aja sih menurut gua kayak lagi pengen mencari suasana di kota baru sih sebenarnya bro. Tapi nggak tahu sih. Berarti yang hilang adalah hiburan malamnya. Hiburan malamnya sih. Macetnya emang luar biasa sih. Apalagi sejak ada Gojek sama Gokar ya. Dua perusahaan itu berhasil menghijaukan Jakarta. Mantap. Ya, begitulah. Tapi ya udahlah ya, seru juga. Maksudnya gue bukan anak dugem juga sih. Dulu gue suka party ya. Tapi kalau sekarang enggak. Cuman kayak ada yang kurang aja dari kota besar tuh. Enggak sih. Memang sih kota besar nggak mesti identik dengan hal kayak gitu. Cuman alangkah lebih seru kalau banyak hiburan yang terorganisir dengan Benar. baik gitu. Kayak Malaysia adalah itu kan negara tetangga kita kan yang mayoritas juga Islam. Kecuali Brunei ya, Brunei itu bersih sih. Katanya no alkohol daerah sana nggak ada alkohol dan sejenisnya lah, perjudian dan lain-lain lah. Jadi ya gitu. What do you think, man? Menyingkapi itu sih sebenarnya tergantung perspektif ya, sudut pandang kita sebagai anak muda di Jakarta. Kalau abang bilang kurangnya hiburan malam, mungkin sekarang anak muda lebih suka goes, olahraga, lebih positif. Hal positifnya lebih ke bikin diri kita sehat gitu. Cuman mungkin zaman dulu tempat olahraga nggak sebebas sekarang, nggak sebanyak sekarang. Jadi lebih ke situ orang ngabisin waktunya gitu. Jadi mungkin menurut gue sih lebih positif perubahannya, tapi banyak sudut pandang orang yang mungkin yang dulunya kerja di bagian kayak gitu, jadi nggak ada lahan pekerjaan itu ditutup gitu loh. Ya kan bang? Sama apalagi ya? Jadi itu aja sih, tadi kebetulan gue lewat untuk gue mau temuin lu, gue lewat apa nih, hotel Saripan Pasifik, sekarang ganti nama Sari Pasifik. Parnya udah nggak ada. Nah dulu ada klub di situ hits banget sih, Pit Stop itu dari zaman 80-an tuh udah ada. Nah gue sempet ngerasa Pit Stop itu di tahun 2008. Gue ngerasa si Pit Stop itu emang itu legend ya. Jadi kayak gue agak sedih aja sih tempat-tempat kayak gitu udah nggak ada. McD juga udah tutup kan, McD Sarinah tuh. Terus apalagi Crown juga udah tutup di kota, baru aja ditutup. Padahal tuh itu tempat-tempat yang seru. Crown itu pernah jadi salah satu diskotik terbesar di Asia Tenggara, men. Dan dulu ada lagi di Tanah Abang itu namanya, gue lupa nama itu, salah satu klub terbesar juga, rame banget dulu di Tanah Abang Timur kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah di Tanah Abang itu sekarang udah tinggal puing-puing doang sih. Di situ pernah datang Muhammad Ali, pernah datang Bee Gees. Serius? Segitu kerennya Jakarta pada zaman itu. Itu kalau nggak salah gue zaman
gue juga masih kecil, gue belum lahir mungkin ya zaman anak sedikit. Tapi gue pernah baca sejarahnya, sayang aja sih kayak tempat-tempat kayak gitu tuh nggak nggak dipertahankan ya, nggak dipertahankan. Walaupun berubah bentuk, berubah fungsi, tapi setidaknya tempat itu tetap ada. Itu aja sih sebenarnya. Teman sedih banget bro. Foodfest sekarang jadi rawa-rawa. Gila, dulu gue belum sah jadi anak gaul Jakarta kalau gue makan di Kemang Foodfest ya kan. Itu sih, itu aja sih yang gue sayang. Lebih ke berarti pemerintah, DPRD kota, lebih ke apa ya, dia mau nertibin tapi belum tuntas di terbengkalaiin gitu bang, di apa ya gitulah, mangkrak gitu loh. Kalau ibaratnya pembangunan mangkrak, nggak lanjut. Kemang sayang sih, Sayang bro. Kita kalau ke Kemang dulu ya, kanan kiri udah kayak Bali bang. Yoi. Kanan kiri itu pasti ada tukang jualan, tukang minuman, kafe. Dan tiap malam weekend lebih enak tuh kita jalan yang market, kita jalan tuh nyari tempat yang seru. Sekarang nggak ada gitu loh, gue agak sedih aja. Gue baru inget tuh klub yang tadi gue ceritain, Muhammad Ali pernah datang, Beaches datang, namanya Tanamur. Itu gokil sih, coba mungkin yang nonton ini nanti ataupun lo juga bisa baca-baca deh di Google. Itu gokil sih tempatnya. Sampai artis luar negeri bisa datang bro ke Jakarta. Ya. Untuk ke situ itu gila sih. Berarti ada daya tarik ya, Ada yang mengundang dia datang ke sini ya. Iya, aja sih. Sama satu lagi, gue maknai pernikahan ini kalau bisa hilangkan premanisme. Gue nggak suka banget sih sama premanisme tuh, gue agak respect ya sebenarnya. Benar. Kenapa sih kita sok jagoan di tempat kita? Kalau memang ente semua nih jagoan, ikut perang aja jihad. Tunjukin tuh jagoan yang kuatnya, skill bela diri, nyali, lu tunjukin di medan perang, bukan tunjukin ke masyarakat, apalagi orang-orang lemah yang dibegal lah. Benar. Lu juga berani karena ngoplo, kan minum obat lu begal orang ya, cemen dah. Kalau bisa itu dihilangin. Ya, Itu sih. setuju. Karena anak muda sekarang pergaulannya udah mulai agak menyimpang nih. Menyimpang, Sebagian ya. Sebagian anak muda sekarang kayak gitu. Beraninya pakai senjata tajam. Coba disuruh fight atu-atu, keok. Iya. Beraninya keroyokan. Coba suruh berantem atau keok. Jadi ya kalau memang apa ya, mabok itu pilihan ya, itu pilihan hidup lu, tapi jangan ganggu orang sih. Iya. Ganggu orang itu juga pilihan. Sebaiknya untuk jangan memilih untuk mengganggu orang. Iya. Nggak penting ya, merampas hak milik orang lain itu kayak sucks banget coy. Kalau lu mau kaya, ya lu kerja, lu usaha. Itulah ada namanya hero. Hero itu pahlawan adalah membuat kenyamanan dirinya itu terganggu untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Jadi ada yang orang malah mengganggu kepentingan orang demi kepentingan dirinya sendiri, itu sucks. Itu parah sih. Toxic people ya. Itu lebih tepatnya sih. Jadi janganlah, hidup damai aja, lebih seru kok. Iya. Ya kan, banyak teman, saudara, hidup juga lebih bermakna ya. Betul, bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat. Itulah. Semoga bisa teratasi semuanya. Ya kalau kemiskinan sih, setiap negara pasti ada yang miskin ya. Dubai sekalipun ada juga sisi gelapnya. Benar. Ada perkampungan miskin juga. Cuma nggak kayak expose aja. Nggak kayak expose aja. Cuma kita sebenarnya kalau dibilang kemiskinan lebih ke individunya sih. Kalau menurut gue pribadi, orang mau berusaha, orang mau bekerja itu kan dari dirinya, males atau enggak. Ya. Ada dua tipe orang ya, ada yang rajin, ada yang males. Jadi miskin itu sebenarnya bisa pola pikirnya dirubah menjadi dia males apa dia nggak males, gitu aja. Kalau dia rajin, dia nggak mungkin miskin. Bisa jadi ujian sama cobaannya mungkin lagi di kemiskinan. Padahal dia nggak miskin, ada rezekinya ada, cuman dia nggak ada effort atau usaha untuk ngejar rezekinya dia. Lagian kalau menurut gue nih, kemiskinan, kekayaan, keberanian, kekuatan, dan lain-lain lah, dan sebagainya, dan sejenisnya, itu semua tuh berkaitan sama mental. Betul. bukan strata sosial.
gua miskin lu kaya bukan masalah isi dompet sekarang, tapi lebih ke mental. Orang kota, orang kampung beda. Gua dari kampung tapi gua nggak kampungan. Ya nggak sih? Lo jangan berpikir wah dia dari kampung nih, dia kampungan. Enggak, banyak banget orang yang dari kampung atau dari desa tapi pola pikirnya nggak kampungan. Banyak mungkin kalau secara harafiah kemiskinan itu berkaitan sama isi dompet atau perekonomian tiap individu. Sebenarnya tuh jatuhnya lebih ke mental sih kalau menurut gue. Iya, betul. Kalau mental lu kaya, lu gak akan sirik lihat orang punya. Benar. Bahkan lu berdoa semoga lu juga diberikan kekayaan ekonomi seperti yang orang-orang milikin dan lu nggak milikin pada saat ini gitu loh, Bang. Jatuhnya iri ya, Bang. Iri ya, Iri. itulah itu miskin yang sebenarnya tuh Nah, itu. miskin Gitu. hati. Miskin. Nggak bersyukur. Betul. Itu aja sih. Lihat orang cakep, sirik, oh dia cakep gue enggak. Ya, soal cakep nggak cakep kan relatif ya kan. Lagian kalau lu pengen punya tampang ataupun wajah penampilan lu cantik ataupun ganteng ya lu negonya jangan ke manusia, ke Allah ya, ke Tuhan gitu loh. Bersyukurlah apa yang lu punya. Itu akan menjadikan lu lebih kaya ya secara mental. Setuju. Itu kan bener ya gue ngomong. Iya. Tinggal kira minum kopi. Kopi kenangan, cuy. Nah, Bayar ya, nanti bayar ya. Bayar ya. Bang Ores bawa kopi kenangan, minta di endorse. Kopi kenangan bayar ya. Kebetulan kita habis jajan ini, biar ada dorongannya, Iya. biar nggak seret. Cuma balik lagi sama 17-an nih. Jadi kita nongkrong pas banget hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Besok udah 17 Agustus. Hari dimana kita proklamasiin kemerdekaan kita. Jam berapa? Jam 9 ya? Jam 10. Lo jam 10 dipegang sana. Jam 10. Kalau nggak salah 10 lewat 15. 10 lewat. Cuma nggak tahu tepatnya 15 berapa ya. Ada detik-detik. Cuman yang kita harus tahu, kemerdekaan kita ini juga atas dari dukungan dan effort perjuangan dari para kiai dan habaib. Pahlawan itu sebenarnya kata atau istilah untuk para pejuang kita. Paling penting itu yaitu tokoh-tokoh agama kita. Itu yang sangat membantu untuk jadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita patut berterima kasih tuh dengan para kiai dan habaib ya. Mungkin nggak terekspos mereka ini ibaratnya aktor di balik layar. Betul. Nggak banyak yang tahu di antara kalian. Mereka itu jasanya sangat luar biasa untuk bangsa ini. Jadi stoplah memusuhi habaib-habaib ya. Terlepas dari cara ceramah mereka yang kontroversi ya, kita tetap patut menghargai untuk tidak membenci ya. Di saat para tokoh agama itu vokal untuk dia berceramah, menyampaikan orasinya, itu dia berapi-api karena memang dari sirinya menggebu-gebu banget, Pak. Menggebu-gebu. Karena melihat sekitarnya memang ya pada lembek, pada ini, itu semangatnya masih ada dia. Betul. Di situ malah orang menilai kok malah kayak gini nih bahasanya. Enggak, itu cuman ungkapan istilah mereka untuk membangun jiwa untuk supaya kita berjuang lagi untuk negara kita, ya Bang. Ada teman gue non muslim cerita ke gue, ada salah satu habaib lah yang gak perlu gue sebutin namanya. Dia bilang habaib A ini menjelek-jelekkan agama lain. Lo boleh gak setuju sama agama lain, tapi jangan boleh menjelek-jelekkan agama lain dan membagus-baguskan agama lo. Sebenarnya ini etika berceramah ya. Betul. Lo nggak boleh memang ngejelek-jelekin agama lain kalau lo ceramahnya di lapangan. Tapi selagi lo ceramahnya di tempat ibadah lo bilang agama lo benar dan agama orang lain salah, itu sah-sah aja. Karena di tempat ibadah lo ngomong sama jemaat lo, bukan lo ngomong sama kayak layak ramai. Misalnya lo ceramah di mall nih, ya kan? Di hallnya mall, di situ ada muslim, non muslim, lo jelek-jelekin agama lain ya itu nggak boleh. Tapi kalau di tempat ibadah lo sendiri itu sah-sah aja. Gue rasa yang non muslim juga kayak gitu bro. Benar. Juga kayak gitu. Gue pernah tuh nyelinap masuk ke tempat ibadah lain ya, ke gereja. Ya juga kayak gitu. Gue nggak perlu sebutin juga gerejanya gitu. Mereka juga membagus-baguskan agama mereka dan
ngatain agama lain, ngatain dalam arti bukan menghina ya, tapi bilang agama lain itu salah. Itu sah saja, dia ceramahnya di gereja gitu loh. Bukan ceramah di tempat umum. Ya nggak boleh di lapangan lu bilang agama benar, agama lain salah, semuanya sampah. Itu nggak boleh lah. Kita kan bineka tunggal ika, ya nggak sih. Jadi jangan salah arti. Jangan mikir Habib ini jelek-jelekin agama, nggak kayak gitu. Kalau di masjid dia ngomong semuanya Islam, ya sah-sah aja. Semua agama, semua manusia ini egois, men. Semua agama, semua pembuka agama pasti menganggap agama mereka benar, lebih benar daripada agama lain. Gitu aja. Ya nggak sih? Betul. Tapi ya sebenarnya kita lebih harus menjaga lidah kita, lisan kita. Jadi di saat kita melihat seperti itu orang lain, ya kita pribadi untuk menjaga lisan kita sendiri aja dulu. Kita sebagai pendengar yang baik jangan sampai menyampaikan ke orang lain juga telan mentah-mentah gitu loh. Cuman jadi pribadi yang baik lah, pendengar yang baik, sama kalau perlu menyampaikan lagi yang lebih baik dari yang kita dengar. Jadi alangkah baiknya jadi pribadi seperti itu. Iya, pasti. Semua manusia tuh punya sisi egois ya. Betul. Contoh simpelnya, ketika lu semua foto rame-rame gitu ya. Begitu foto itu jadi ataupun foto itu muncul di handphone, yang pertama lo lihat itu bukan muka orang, pasti muka lo. Simple bro. Itu bukti, men. Semua manusia tuh punya egois. Berarti ya sefleksibel apa tuh sifat egois di dalam diri kita masing-masing ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan lah. Yang tadi gue bahas, yang temen gue sempat ngomong kayak gitu ya. Gue ya aja sih, dan gue juga sempat bilang setiap penceramah itu kan beda-beda. Ada cara menyampaikannya lembut, ada cara penyampaikannya keras, macam. Jadi sah-sah aja sih selagi dia mengungkapin itu di jemaatnya, di jemaahnya ya. Kalau di non muslim di jemaatnya sebutannya. Kalau di Islam kan jemaah. Dia fine aja. Ya makanya kita netizen jadi yang baik lah. Kita menilai itu dari segi positifnya, jangan menilai dari segi yang lain. Itu yang bisa bikin malah perpecahan. Itu yang kita antisipasi. Anak muda sekarang kan dikit-dikit ngomongnya nyinggung, nyindir. Padahal itu berujung memicu perpecahan. Betul. Jadi ya baik-baik lah, jaga-jaga lisan kita juga. Betul. Dan yang paling benar itu adalah cintailah Tuhan kalian masing-masing. Siapa yang kalian anggap Tuhan, apapun yang kalian imani, ya cintailah itu. Pegang itu erat-erat. Nggak saling memprovokasi. Betul. Itu aja sih, setuju menurut gue. Hal penting itu. Jadi memprovokasi itu paling tidak dibenarkan di ajaran agama manapun. Iya dong. Di Islam juga diajarin. Ada ceritanya kan, ada hadisnya Rasulullah itu melarang kita untuk mengganggu pengikut Isa alaihissalam. Kita nggak boleh ganggu. Jadi biarkanlah mereka hidup damai. Ya. Kecuali pada zaman invasi ya. Zaman apa namanya? Invasi ya, betul. Maksudnya pelebaran wilayah. Itu berbeda. Emang zaman dulu kan memang tradisinya kan perang, belum ada PBB. Jadi memang kayak gitu untuk melebarkan wilayah kekuasaan. Kalau sekarang ya kita nggak perlu kayak gitu. Lo ikut ya ikut, lo nggak ikut ya sudah. Simpel. Masing-masing dengan pendiriannya masing-masing. Iya betul. Jadi ya semoga Indonesia tetap bahagia lah ya. Amin. Pandemi segera berakhir. Gue prihatin bro lihat teman-teman musisi ya. Banyak banget yang sudah menjual barang-barang kesayangannya survive ya. Ini sekarang survive mode on. So you have to survive ya. Dalam kondisi ini emang gila. Semua harus survive, termasuk gua, termasuk Pak Bibi juga. Pada banting setir, pilot aja, pilot pesawat sekarang jualan somai, men. Kalau lu lihat di banyak deh sosial media bilang banting setir banget, parah. Memang ya itulah manusia ini kan makhluk adaptasi ya. Betul. Saat lu dalam keadaan kayak gini ya lu harus beradaptasi sama keadaan ini, lu harus bisa jadi apapun ya untuk
untuk bikin dapur lu tuh tetap ngebul. Betul. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu gengsi ya. Betul. Nggak ada lagi kayak miskin. Gua rasa sekarang semua orang jadi miskin. Jadi ya udahlah, jalani aja, jangan saling menghina, itu aja. Ya nggak sih bro? Setuju. Semua cepat selesai lah. Amin, amin. Ya udahlah, pembicaraan kita sampai situ aja dulu. Sampai sini aja, sampai situ. Oh ya, sampai sini aja dulu. Dikritik aja kayaknya gitu. Aduh ya Allah. Cuma kita juga berdoa insya Allah buat kemerdekaan Indonesia sampai ke segala aspek, ke Yes. segala bidang. Jangan sampai kita jadi rakyat Indonesia yang dibilang miskin tanda kutip masih ada di jalanan yang mengais rezeki dengan meminta-minta seperti itu. Yep. Jadi bisa apa ya, mentalnya diperkaya dulu mentalnya, baru sifat rajinnya bakalan muncul, malasnya dikurangin. Nah itu bisa jadi menambah rezeki kita. Amin, insya Allah. Amin. Dan berbagi ya mungkin. Nah paling penting Biar ada lagi susah rezeki, berbagi. jangan sampai kita lupa. Betul. Ya wis, kita tutup aja ya. Oke bang. Buat teman-teman yang mau komen, silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang mau subscribe, like video ini, silahkan, karena itu free, Betul. nggak bayar ya kan. Dan semoga bermanfaat. Kita cuman berbagi aja, sharing. Sharing. Kalau memang ada yang salah dari kita minta maaf. Maaf. Kalau memang ada yang baik, datangnya dari Tuhan, dari Allah. Ya pasti. Bagaimanapun kita cuma manusia, tempatnya salah dan dosa. Nah, kalau ada ungkapan-ungkapan gua barusan yang menyinggung, gua benar-benar minta maaf ya. Jangan sampai, soalnya sekarang salah ngomong dikit, Betul. masuk polisi, lu Bahaya, kantor polisi. bahaya, iya. Aduh enggak lah, ini cuman intermezzo aja Iya. sih, sore-sore dan Dan- sudah maghrib ya. Ya dan tetap menjaga kesehatan dan Baik. protokol pemerintah, pakai masker. Sebenarnya gue pakai masker Oh, tadi, gua pakai masker. cuman tadi gue lepas karena kita mau ngomong kan. Pemerintah juga ngasih izin men, mau makan, mau ngomong boleh. Iya, Gak mungkin orang lagi khotbah Jumat pakai masker kan nggak kedengeran. kedengeran. Iya. Betul. Dan napas susah juga bro. Iya, benar. Gua pernah tes nyanyi iseng-iseng pakai masker, nggak bisa Jangan. napas gue. Jangan. susah Jangan. gokil. Jangan ditiru ya. Itu cuman sharing aja. Dari itu. Ya wes, sukses selalu buat kalian Oke. dan sehat selalu ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.